Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran ekonomi. Kita masih melanjutkan menghitung pajak ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah menghitung pajak penghasilan. Sekarang kita akan menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, sebelum kita menghitung apa pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat bangunan dan mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi ya. Jadi undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994. Jadi kita tanah bangunan itu mendapat pajak ya. Nah, selanjutnya apa-apa saja unsur-unsur pajak bumi dan bangunan, yaitu pertama, subjek pajak dan objek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan secara nyata mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat atas bumi serta memiliki, menguasai dan memanfaatkan atas bangunan tersebut. Jadi orang yang memiliki atau badan usaha yang memiliki tanah dan bangunan tadi dikenakan pajak. Nah, kemudian yang kedua, objek pajak tidak kena pajak. Jadi di sini tidak semua bumi dan bangunan itu dikenai pajak. Contohnya hutan lindung itu tidak kena pajak, suaka alam tidak kena pajak, hutan wisata tidak kena pajak, dan lain-lain ya. Yang ketiga, nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau disebut juga dengan NJOP TKP. Merupakan batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK 03 2014 tentang besarnya NJOP TKP sebesar 12 juta. Jadi batasnya kalau misalnya harga tanah, harga rumahnya itu 12 juta tidak kena pajak ya, makanya disebut NJOP TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi apabila nilai tanah dan bangunannya itu sebesar 12 juta itu tidak kena pajak. Paham ya? Kemudian yang keempat, tarif penghitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, ada tarifnya. Seperti pajak penghasilan juga dalam pajak bumi dan bangunan juga ada tarifnya. Nah, ini ada penjelasan tentang tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif penghitungan pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Besarnya pembayaran PBB dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah luas tanah dan bangunan. Jadi semakin luas, semakin besar juga pajak yang kita bayar. Kemudian B, besar nilai jual objek pajak atau disebut NJOP, yaitu luas dikalikan dengan harga jual. Misalnya luas tanahnya 100 meter, harga jualnya per meter misalnya 500.000, tinggal kalian kalikan. Itu disebut besar nilai jual objek pajak atau disebut juga dengan NJOP. Kemudian yang C, besar nilai jual kena pajak atau disebut juga dengan NJKP. Nanti NJOP dikurang dengan NJOP TKP, dapatnya adalah NJKP ya. Yang keempat adalah tarif sebesar 0,5%. Jadi tarif pajaknya adalah sebesar 0,5%. Kemudian besar nilai jual kena pajak atau NJKP sebagai dasar penghitungan PBB sebagai berikut. Jadi besar nilai jual kena pajak atau NJKP sebagai dasar penghitungan PBB sebagai berikut. A. Objek pajak perkebunan, kehutanan, pertambangan sebesar 40%. Jadi perkebunan, kehutanan, pertambangan pajaknya sebesar 40%. Kemudian objek pajak lainnya adalah sebesar 40% dari NJOP jika NJOP-nya 1 miliar. Nah, apabila NJOP-nya nilai jual objek pajaknya 1 miliar, pajaknya sebesar 40% ya. Kemudian apabila kurang dari 1 miliar, NJOP-nya kurang dari 1 miliar, tarif pajaknya sebesar 20%.
Nah, ini pembeda lagi ya. Yang 1 miliar 40%, kemudian yang kurang dari 1 miliar 20%. Nah, apabila perkebunan kehutanan pertambangan pajaknya sebesar 40%. Kalau ini semuanya sama ya. Berarti nanti 0,5% dikali misalnya hasil jualnya adalah dikurang dari 1 miliar, berarti 0,5% dikali 20%. Nah, latihan soal. Contoh soal. Contoh soal ya. Contoh soal. Pak Yahya memiliki tanah seluas 500 meter persegi dan diantaranya didirikan bangunan seluas 275 meter persegi. NJOP tanah sebesar 1 juta per meter persegi. Jadi nilai jual tanah tadi 1 juta ya per meter persegi, dan nilai jual objek pajak bangunan sebesar 1.600.000 per meter persegi. Paham ya? Tanah tadi harganya 1 juta per meter persegi. Kemudian bangunannya 1.600.000 per meter persegi. Nah, apabila NJOP TKP sebesar 12 juta, tentukan PBB terutang Pak Yahya. Jadi berapa Pak Yahya bayar pajaknya? Nah, tinggal kita hitung. Penghitungan PBB terutang. NJOP tanah 500 meter persegi dikali 1 juta, dapatnya adalah 500 juta. Ya. NJOP bangunan, nilai jual objek pajak bangunan 275 meter persegi kali 1.600.000, dapatnya adalah 440 juta. Nah, nilai jual objek pajak tanah dan bangunan totalnya adalah 500 ditambah 440, dapatnya adalah 940 juta. Paham ya? 500 ditambah 440 dapatnya adalah 940. Kemudian dikurang dengan NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, pemerintah menentukan NJOP TKP-nya sebesar 12 juta. Jadi 940 juta dikalikan 12 juta dapatnya 928 juta. Jadi nilai tanah dan bangunannya masih di bawah 1M ya. Masih di bawah 1M. Nah, karena dia di bawah 1M, cara menghitungnya adalah 0,5%, itu tarif pajaknya 0,5%, kalikan 20%, kalikan 928 juta, dapatnya adalah 928.000. Nah, kalau misalnya ini di sini di atas 1M, ini di sini dikalikan 40% ya. Nah, jadi pajak yang harus dibayar Pak Yahya per tahun adalah 928.000. Selanjutnya C, pajak pertambahan nilai atau PPN. Menunjukkan nilai pajak atau transaksi penyerahan barang kena pajak. Menunjukkan nilai pajak atau transaksi penyerahan barang kena pajak. Pihak yang bertanggung jawab atas penyetoran PPN ke negara. Di sini penjual ya, penjual, pihak yang bertanggung jawab atas penyetoran PPN ke negara. Misalnya kita beli barang ke toko, nanti penjual yang membayar pajaknya sebesar, peraturannya adalah sebesar 10%. Tapi apabila pembelian kita biasanya di atas 1 juta, baru dikenakan pajak sebesar 10%. Contoh, pengusaha kena pajak atau PKPA, pengusaha kena pajak atau PKP A menjual barang seharga 26 juta. Hitunglah besarnya PPN. Jawab 10% dikali 26 juta, dapatnya adalah 2.600.000. Kalau PPN ini mudah saja, tinggal kalian kalikan 10% apabila pembelian barangnya di atas 1 juta. Ya. Apabila pembelian barangnya di atas 1 juta. Berarti 10% dikalikan di sini 26 juta, PPN-nya adalah sebesar 22.600.000. Kemudian yang D, pajak pertambahan nilai barang mewah atau disebut juga PPNBM.
Contohnya barang-barang mewah itu adalah berlian dan lain-lain ya. Tarif pajaknya adalah sebesar 75%. Nah, ini kalau barang mewah ini tinggal kali seperti ini cara menghitungnya, cuma di sini dikalikan 75% ya. Bukan 10%. Kalau PPN hanya 10%, kalau PPNBM itu adalah 75%. Silakan yang kurang paham tanyakan, bisa ditanya lewat WA di grup biar nanti sama-sama tahu penjelasannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.